Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Esther Sri Gabriel Pangaribuan dengan NIM 2561201169. Di kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan dan mencari tentang payback period, payback discounted period, net present value, internal rate of return, summary, dan penjelasan kesimpulannya. Oke, di sini kan sudah ada contoh proyek A dan proyek B. Pertanyaannya, proyek mana yang layak untuk diinvestasikan? Oke, yang pertama kita masuk ke payback period. Oke, sudah. Nah, di sini sudah ada soal yang tadi kita pindahkan ke Excel agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Hal yang pertama kita kerjain adalah payback periodnya. Ini yang proyek A. Dan ini yang proyek B-nya. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah dari tahun yang 0. Yaitu, nah payback period itu artinya adalah waktu pengembaliannya. Jadi kita buat sini 25 di tahun pertama dia adalah 12.500. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kurangi 25 dikurang 12,5. Tahun kedua kita kurangin juga ya, sama halnya. Kita kurangi. Oke. Sekarang kita masuk di tahun ketiganya. Sama 5.000. Kita masuk di tahun keempatnya. Nah, di sini kan sudah minus. Dia nggak boleh minus ya. Jadi, kita tinggal cari bulannya aja. Gimana cari bulannya? Kayak gini. Ini hasil dibagi. Nih. Setelah itu dikali 12. Jadi payback-nya 3 tahun 1,5 bulan. Itu untuk proyek A. Sekarang kita balik ke proyek B. Sama halnya dengan yang proyek A tadi. Rp5.000. Oh maaf, ini hasilnya dulu.
kita kurangin. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke tahun kedua. Nah, sekarang tinggal kita kurangi lagi. Di sini karena kalaupun kita kurangin hasilnya minus, jadi itu kita tinggal cari bulannya saja ya. Cara cari bulannya gimana tadi? Oke. Hasil dibagi dengan tahun ketiga dikali dikali 12. Nah, sekarang kita cari harinya. Cara cari harinya gimana? Ini. Dikurang dengan 5, tutup kurung, dikali 30. Oke. Payback-nya 2 tahun, 5 bulan, 12 hari. Nah, jadi kesimpulannya bisa dilihat dari durasi waktu, maka proyek yang layak untuk diinvestasikan berdasarkan payback period adalah proyek B, karena proyek B lebih unggul dibanding dengan proyek A. Selanjutnya kita akan menentukan payback discounted period. Untuk menentukan payback discounted period, kita perlu mencari PV 10%-nya. Oke. PV 10%. Oke. Cara mencari PV 10% adalah dengan seperti ini. Proyek A dibagi buka kurung 1 ditambah 10% tutup kurung akar pangkat dari ini. Sama halnya dengan yang tadi untuk mencarikan PV 10% di proyek B ya.
Oke, sekarang kita akan mencari payback discounted periodnya. Kita copy aja. Nah, sekarang tuh kita tinggal gantikan aja ya. Jadi tahun pertama di proyek A tuh, jadi dia tinggal berubah. Oke. Jadi kita tinggal cari bulannya aja. Dan harinya. Payback period 3 tahun 5 bulan 1,5 hari. Sama halnya dengan payback yang di proyek B ya. Kita tinggal ubah aja. Jadi hasilnya ini dibagi, setelah itu dikali dengan 12. Nah, untuk mencari harinya kita tinggal aja ini dikurang 12 dikali 30.
Oke, jadi payback period adalah 2 tahun 12 bulan 24 hari. Nah, jadi kesimpulannya, jika dilihat dari durasi waktunya, setelah memperhitungkan present value-nya, maka proyek yang layak diinvestasikan berdasarkan payback discounted adalah proyek B. Karena proyek B itu lebih unggul dibanding dengan proyek A. Dari sisi payback discounted-nya, proyek B mengembalikan modal lebih cepat, sekitar 2 tahun 12 bulan 24 hari, daripada proyek A 3 tahun 5 bulan. Oke. Sekarang kita akan menghitungkan net present value. NPV. Yaitu dengan cara NPV kita ambil rate-nya itu di USIC 10%. Belum juga pulang. Di tahun ke-0 Oke. Ini kita hanya mencari sum
Nah, dapat disimpulkan, dilihat dari sisi NPV tetap menunjukkan proyek B lebih layak untuk diinvestasikan karena proyek B itu nilainya jauh lebih besar daripada proyek A. Oke, sekarang kita akan bahas tentang internal rate of return. Gimana sih cara mengetahui IRR-nya itu berapa? Kita cari sekarang ya. IRR. Cara mencari IRR-nya itu sangatlah mudah. IRR tinggal gunakan rumus IRR. Sudah. IRR dapat disimpulkan jika dilihat dari IRR-nya tetap menunjukkan proyek B lebih layak untuk diinvestasikan. Proyek B memiliki tingkat pengembalian internal besar sebesar 31%, jauh dari proyek A senilai 23%. Nah, tadi kan kita sudah menghitung tentang proyek A dan proyek B, payback periodnya, payback discounted period, net present value, internal rate of return. Dapat disimpulkan, proyek B lebih unggul di semua kriteria dibanding proyek A. Modal proyek B kembali jauh lebih cepat, baik secara periode biasa maupun yang sudah didiskon. NPV proyek B lebih dari 2 kali lipat NPV proyek A. Artinya, nilai tambah atau keuntungan bersih yang dihasilkan jauh lebih besarnya. Kalau aku bisa rekomendasinya, perusahaan itu sebaiknya memilih proyek B untuk diinvestasikan. Baik, mungkin itu saja dari video penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, saya ucapkan terima kasih.